Ya, pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah tentang garis lurus. Garis lurus ini sebenarnya adalah bukan materi yang baru ya. Materi ini sudah pernah diperkenalkan pada saat kita duduk di bangku sekolah menengah pertama di kelas 8. Nah, sekarang kita akan mencoba menguraikan bagaimana proses pembentukan persamaan garis lurus sedemikian hingga kita bisa menguraikannya menggunakan bahasa aljabar ya, atau menggunakan model analitik. Namun sebelum lebih jauh melangkah ke model-model analitik, terlebih dahulu kita mencoba kembali mengingat sebuah postulat yang sangat terkenal dari Euclides ya, yang bunyinya menjelaskan bahwa untuk setiap garis lurus dapat dibentuk oleh minimal dua buah titik yang berbeda. Ya, kita perhatikan pada gambar. Kalau kita perhatikan ini ada sebuah garis ya. Dari gambar itu kita bisa melihat bahwa garis merah itu dilalui atau melalui titik A dan B ya. Bukan dilalui ya, melalui titik A dan B sedemikian hingga membentuk sebuah lintasan yang lurus. Nah, kembali kita akan mencoba melihat dari titik B ke C juga ada satu buah lintasan yang lurus juga, dan berikutnya yang berwarna hijau juga sama, dari titik B ke D ada satu lintasan, dan yang terakhir adalah dari F ke E atau E ke F. Nah, gambar-gambar berikut atau gambar-gambar yang sudah ada di tampilan layar merupakan contoh dari garis lurus ya. Garis lurus yang berpotongan pada tepat satu buah titik. Jadi, postulat ini sangat membantu kita untuk mengidentifikasi cara membuat garis lurus. Jadi, untuk membuat garis lurus itu kita hanya membutuhkan minimal 2 titik ya, sudah cukup. Nah, selanjutnya kalau kita ingin mengidentifikasi titik-titik yang lainnya, itu bisa digunakan atau bisa dilakukan dengan menggunakan substitusi aljabar. Nah, kemudian selanjutnya untuk mendalami makna kemiringan ya, atau proses penentuan kemiringan sebuah garis lurus, kita bisa melihat tayangan berikut. Jadi di sini melalui dua buah titik ya, titik A dan titik B, kita akan buat sebuah garis lurus sedemikian hingga dari kedua titik juga kita bisa membuat vektor arah ya, yang berwarna merah. Kita sebut saja sebagai vektor AB atau vektor U. Nah, dari kedua vektor ini kita dapat menentukan atau kita akan mencari tahu proses pembentukan komponen-komponen skalar baik dalam arah vertikal maupun dalam arah horizontal. Oleh karena itu kita membutuhkan satu titik lagi di luar garis ya. Saya beri nama dengan titik C. Titik C ini memiliki koordinat x, y0. Sedangkan dua titik lainnya sudah diketahui masing-masing titik A yaitu x0, y0 dan titik B x, y. Nah, dari ketiga titik ini kita akan mencoba menghubungkan ketiganya sedemikian hingga membentuk sebuah segitiga. Nah, garis yang muncul dari titik A menuju C atau sebaliknya merupakan ruas garis yang dapat diwakili dengan simbol delta X, yaitu komponen vektor AB pada arah mendatar atau pada arah horizontal. Sedangkan delta Y, kita beri nama delta Y, merupakan komponen skalar vektor arah AB pada arah vertikal atau pada arah tegak. Nah, sedemikian hingga kalau kita lihat segitiga yang terbentuk, bisa saja kita berspekulasi bahwa ini merupakan segitiga siku-siku. Jelas segitiga siku-siku ya, karena menggunakan proses proyeksi, yaitu kita memproyeksikan vektor AB pada delta X. Demikian hingga proses proyeksinya pasti jatuh tegak lurus. Nah, untuk menunjukkan siku-siku, nah di situ sudah ada sudut 90 derajat pada sudut BCA atau sudut ACB.
Kemudian setelah kita mengidentifikasi semua komponen-komponen skalar vektor, kita akan melihat sebuah sudut yang kita beri nama dengan sudut BAC ya. Sudut BAC terletak pada titik pojok sudut A, titik pojoknya sudut A. Nah, dari sudut ini kita akan mencari tahu bagaimana proses penentuan kemiringan sebuah garis lurus. Baik, kemiringan garis lurus kita bisa amati dari gambar yang tadi. Saya perlihatkan kembali bahwa ada satu sudut yang letaknya berada di sudut BAC ya, atau sudut CAB. Nah, dalam hal ini kita menyebutnya dengan sudut inklinasi. Jadi kalau kita menyebut sudut inklinasi, maka sebenarnya ada batasan ya, atau ada pengertian yang menegaskan bahwa sudut itu merupakan sudut yang terbentuk antara sebuah vektor ya, sebuah vektor dengan komponen horizontalnya. Jadi sudut yang diambil adalah sudut terkecil ya, yang terbentuk antara sebuah vektor dengan komponen horizontalnya atau komponen delta x-nya. Nah, kalau kita lihat sudut itu kita identikan ya dengan salah satu sudut pada sebuah segitiga siku-siku, ada sebuah nilai atau ada sebuah perbandingan yang bisa kita tuliskan, bahwa perbandingan yang bisa mewakili konsep kemiringan yaitu nilai tangen. Sebab kenapa nilai tangen dipilih? Karena nilai tangen membandingkan dua komponen skalar vektor, yaitu komponen yang tegak, yaitu komponen vertikal terhadap komponen yang horizontal. Kalau kita memandang sebuah segitiga siku-siku ABC, maka tangen sudut BAC tidak lain adalah perbandingan antara sisi BC atau ruas garis BC terhadap sisi AC. Nah, dari proses perbandingan yang berlaku pada nilai tangen sudut inklinasi inilah melahirkan sebuah batasan pengertian tentang kemiringan sebuah garis lurus. Kemiringan yang kita maksud disimbolkan dengan M, dalam bahasa Inggrisnya juga disebut dengan slope. Baik, kita lanjutkan untuk lebih melihat secara detail bagaimana proses geometris ya. Geometris terbentuknya persamaan garis lurus. Kita akan mencoba mengambil dua buah titik pada bidang ya. Saya memberi nama dengan titik A dan titik B. Titik A koordinatnya adalah x0, y0 dan titik B x, y. Nah, dari kedua buah titik ini kita akan mencoba membuat vektor ya. Sebuah vektor yang bergerak dari titik A menuju titik B. Seperti itu, kita beri nama vektor U. Nah, setelah itu kita akan mencoba membuat satu titik lagi di luar dari vektor AB ya. Kita akan buat satu titik diberi nama titik C, sedemikian hingga titik C itu memiliki koordinat juga. Nah, kemudian dari titik A ke C kita akan buatkan vektor yang lain. Kita sebut di sini sebagai vektor normal AB. Jadi kalau kita kembali mengingat definisi vektor normal ya. Jadi vektor normal itu selalu tegak lurus dengan vektor-vektor yang lain. Nah, di sini sebenarnya berlaku prinsip ortogonalitas ya, yang mengatakan bahwa jika dua buah vektor saling tegak lurus, maka hasil kali titiknya selalu bernilai 0. Nah, prinsip ini akan kita gunakan untuk menguraikan proses terbentuknya persamaan garis lurus. Untuk memastikan apakah kedua vektor ini tegak lurus, kita bisa melihat bahwa memang sudut yang terbentuk antara keduanya adalah 90 derajat.
Nah, lalu di mana posisi garis lurus yang akan kita analisis? Tentu saja, garis lurus yang akan kita buat berada di sepanjang ya, atau berada pada vektor U. Dalam artian, kalau garis itu memuat vektor U, atau vektor U sejajar, atau vektor U berhimpit dengan garis, maka semua vektor yang seperti itu dinamakan sebagai vektor arah. Ya, vektor arah garis. Sedangkan yang tegak lurus dengan vektor arah dinamakan dengan vektor normal. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mencari tahu proses analitik atau hubungan analitik antara vektor arah garis dan vektor normalnya. Hubungan analitik antara vektor normal dengan vektor arah garis ya akan mengantarkan kita kepada proses yang bertujuan untuk menunjukkan bahwa persamaan garis lurus, saya beri nama garis G, yang melalui dua buah titik itu berbentuk AX tambah BY tambah C sama dengan 0, dengan ABC itu bilangan real. Jadi ini adalah sebuah ending ya, ini ending kita, ini tujuan akhir kita. Dan ini merupakan hasil dari hubungan dua vektor yang saya sebutkan tadi, yaitu vektor normal dengan vektor arah. Dari dua buah titik yang diberikan ya, titik A dengan titik B, kita akan membuat vektor yang sudah nampak tadi. Nah, di sini ada komponen delta X dan delta Y. Nah, delta X dan delta Y itu sendiri merupakan komponen-komponen skalar vektor yang ada pada posisi horizontal dan ada pada posisi vertikal. Tentu untuk delta X itu berada pada posisi horizontal, sedangkan delta Y berada pada posisi vertikal. Nah, sesuai dengan prinsip pembentukan vektor, kita bisa menuliskan bahwa delta X-nya adalah X dikurang X0, sedangkan delta Y-nya adalah Y dikurang Y0. Dengan melihat koordinat titik ujung dikurangi dengan koordinat titik pangkal. Nah, diketahui bahwa vektor normal itu memiliki pasangan skalar A, B. Sedemikian hingga keduanya tegak lurus. Ya, jadi antara vektor AB yang saya sebutkan sebagai vektor arah dan vektor normal itu memiliki hubungan tegak lurus, atau keduanya membentuk sudut 90 derajat. Nah, berdasarkan prinsip ortogonalitas dua vektor, jika keduanya tegak lurus, maka dot product atau hasil kali titiknya bernilai 0. Nah, sekarang kita lihat, kita akan mencoba menguraikan ke dalam proses dot productnya terlebih dahulu. Ya, berdasarkan prinsip dot product, komponen A dikali komponen X kurang X0 ditambah komponen B dikali komponen Y kurang Y0 menghasilkan 0. Jika bentuk ini kita uraikan lebih lanjut, maka kita akan memperoleh bentuk yang seperti terlihat di slide berikut. Ya, nah di sini kita akan menjabarkan bentuk ini ya, sedemikian hingga menuju pada persamaan garis yang diperlihatkan di awal tadi. Nah, pada tahap ini kita akan mencoba mengelompokkan variabel-variabel dan konstanta-konstantanya. Kita perhatikan bahwa AX dan BY merupakan suku-suku yang memuat variabel. Sedangkan min AX0 dan min BY0 merupakan suku-suku konstan atau suku-suku yang tidak memuat variabel. Nah, jika kondisinya seperti ini, maka saya bisa menuliskan atau bisa mengambil sebuah simbol baru ya, yang saya sebut dengan simbol C. C itu adalah sebuah konstanta yang mewakili hasil dari min AX0 dikurangi BY0. Nah, dengan demikian, persamaan garis G yang kita cari berbentuk AX tambah BY tambah C sama dengan 0.